Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir di ruang aula ini. Dan pada hari ini saya pribadi, Ramlian Nur dan Ibu Risna, kami berbagi tentang budaya positif. Tujuan kami pertama memenuhi tugas daripada CGP, Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Tanah Laut. Nanti materi akan disampaikan kepada Ibu Risnawati SPD. Demikian, kepada Ibu Risna dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ramlian Nur selaku moderator pada hari ini. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah berhadir dalam acara diseminasi atau pengimbasan tentang hal-hal yang sudah kami pelajari pada modul 1.4 program Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Tanah Laut tahun 2024. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami akan langsung memaparkan presentasi tentang budaya positif. Ya, nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah sesuatu yang menjadi disiplin atau budaya yang bisa kita terapkan di kelas dan di sekolah kita. Oke. Jadi Bapak Ibu, isi presentasi yang di sini yang pertama adalah makna disiplin, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang kedua tentang keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai tentang materinya, di depan ada sebuah gambar. Kira-kira apa yang kalian atau teman-teman lihat dari gambar tersebut? Sepasang manusia. Ada yang lain? Ada yang menyebut pohon, ada yang sepasang siluet manusia. Ya, nah ini adalah namanya ilusi, Bapak Ibu. Ilusi, ya, ilusi. Oke, selamat datang Bapak Fitriadi dan Ibu Badaria. Ya. Nah, dari yang kita lihat berbeda itu, Pak Ramli, bahwa ternyata ini adalah ilusi namanya, ilusi. Ya, ilusi apa yang sebenarnya akan kita lihat. Mungkin kenapa saya tampilkan ini pertama, karena akan ada hubungannya dengan materi yang akan kita sampaikan. Next. Nah, yang kemudian ini adalah sebuah tayangan yang ingin saya tanyakan, apakah dia bergerak atau tidak bergerak? Dilihat lebih dalam. Tatap mata saya. Ya, Bapak Ibu, ya, ini adalah sebuah bergerak. Bergerak. Pak Fitriadi bergerak. Ibu Lisa bergerak. Ibu Erka bergerak. Ibu Yanti bergerak. Yang lain ada? Ya, jawabannya adalah tidak bergerak, Bapak Ibu. Mungkin yang bergerak agak sedikit ini ya, stres ya. Nah, iya. Iya, ini sebenarnya tidak bergerak. Kenapa? Karena saya masukkan gambar bukan video. Jadi ini adalah gambar tidak bergerak. Tapi inilah namanya ilusi. Kenapa kita bicara ilusi? Karena nanti kita akan masuk pada ilusi. Silakan, next. Nah, ini ada pemantik. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan. Ya, kemudian ini berpasangan ya Bapak Ibu. Satu orang menggenggam dan satu orang lagi membuka
genggamannya. Satu orang lagi menggenggam dan satu orang lagi membuka genggamannya. Oke? Next. Membujuk dengan Pokoknya bermacam-macam. Jadi boleh satu temannya tadi dia boleh merayu ataupun dengan cara seperti apa, entah boleh dengan cara itu menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menyogok, menawari uang, ya kan, Anda bersedia membuka kepalan tangan. Berikutnya, siapa yang membuka kepalan tangan? Dan yang kedua, dalam hal ini siapa yang paling mengontrol sebenarnya? Jadi Bapak Ibu, ketika kita menganggap ini sebuah benda berharga misalnya, di kepalan tangan ini ada benda berharga, kemudian misalnya ada seseorang yang membuka genggaman ini. Ketika genggaman tangan ini terbuka, itu tentunya ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah si yang menggenggam yang membuka atau belamah istilahnya, ataukah si yang membuka yang memang kuat? Itu kan kita tidak tahu sebenarnya siapa nih, apakah karena ini sudah lemah bisanya buka belamah, ataukah memang si yang kuat membukanya. Itu kan kita tidak tahu. Itu siapa yang mengontrol sebenarnya, si yang menggenggamkah atau yang digenggam, ya, seperti itu. Nah kemudian dalam hal ini siapakah yang mengontrol sebenarnya? Jadi ini adalah awal kita masuk kepada ilusi kontrol. Ilusi kontrol. Nah, kita menganggap kita dapat mengontrol murid. Betul ya, semua kita menganggap kita dapat mengontrol murid. Kemudian pada kenyataannya murid sebenarnya memiliki hak untuk memilih. Kemudian guru tidak bisa melaksanakan kehendak kepada murid. Yang ketiga, guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Jadi ketika kita menyuruh murid, bisa jadi itu memang karena keinginan dia, bukan karena kita suruh. Itu ilusi sebenarnya di sini. Misal kita nyuruh murid ayo maju ke depan, bisa jadi dia karena kita suruh maju, atau bisa jadi karena dari dirinya memang pengen maju. Ya itu sudah terbukti yang kita rasakan bersama. Kemudian yang kedua, silakan para baik. Berikutnya ilusi kontrol. Semua bujukan namun penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah dari sebelumnya ini Bu, Bapak Ibu, ini akan nanti berhubungan dengan motivasi. Motivasi itu nanti ada beberapa, ada motivasi dalam dirinya sendiri, artinya kemauan dia sendiri, ada juga karena dari luar, mungkin diancam, mungkin disuruh guru karena gurunya mohon maaf ya, disariki sekali celeng aja langsung langsung mau, misalkan ada juga yang karena memang dia karena terpaksa, ini dalam hatinya memang mau melaksanakan tetapi mohon maaf karena dia keterpaksaan. Biasanya kayak itu. Yang bagusnya tadi itu karena dia dipuji, diberikan penguatan positif, efektif, bermanfaat, dan kenyataannya bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Artinya dengan cara anak itu tidak perlu kita memberikan hadiah yang besar reward dan nanti dia akan ketergantungan. Tapi dengan cara bagus pintaran, lanjutkan pian. Ini bagus dia membaca, langsung terus saja nanti di rumah latihan lagi. Nah, bagus, ini murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita sebenarnya. Cuman kadang terutama di umum dan di secara umum garis besarnya anak itu mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Ya. Berikutnya murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Dan itu tadi di sini hubungannya itu dengan posisi kita sebagai guru. Kita menuntun, hanya sekedar menuntun murid kita kepada anak yang dia mau. Artinya anak itu kita proses penghambaan dalam tanda kutip, penghambaan kita ini membimbing murid. Intinya seperti itu. Jadi kita dengan cara itu tadi, dengan cara bujukan dan sebagainya,
Nah, cuman mungkin dari dalam lubuk hatinya yang dalam mungkin ada kayak kan terpaksa lah ini. Mungkin, nah memang dari di sinilah kami bu budaya positif kita tanamkan anak tersebut. Contohnya saja sembahyang, sholat. Mungkin pertama, kedua, ketiga itu mungkin rasanya dulu kayak berat, dan tapi itu memang harus dilakukan terus menerus dan seterusnya. Oke, berikutnya ilusi kontrol. Kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Ini pernah di kemarin ada ilustrasi video. Jadi menyelesaikan anak itu kadang kita posisinya nanti ada berbagai macam ya Ibu Risna ya. Ada beberapa 5 posisi sebagai guru. Nanti ada sebagai penghukum, ada juga sebagai teman, ada juga sebagai manajer. Oke, dan lain-lain seperti itu, posisinya ada 5 nantinya. Oke, berikutnya kenyataannya pertama, ilusi kontrolnya kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Kenyataannya menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Berikutnya, murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Mungkin merasa suruh maju pacaran kalau bisa bu kada ini mungkin nanti itulah ya persepsi negatifnya. Berikutnya adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Berikutnya ilusi kontrol. Orang dewasa punya hak untuk memaksa. Ilusinya seperti itu ilusinya. Tapi kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Yang berikutnya, orang perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat membentak sewaktu-waktu. Contohan seperti ini misalnya ya, anak main HP. Nah, sudah selesai, sudah malam jam 10 mungkin ya kan. Dia tetap aja. Tetapi ada juga mamanya membawa sesapu di muka lawang sampai kada selesai ning seketika. Kadang ada mempan nah, cuman pertanyaan ini jadi masalah kami waktu diskusi baik. Tapi pernah dipertanyakan kepada instruktur TGP. Tapi jangan bilang sampai kapan kita menggunakan metode seperti itu. Pastinya ganal karena seorang makin berdoa, ya kan? Yang bagusnya kita nih memberi kepada anak kita, murid kita, artinya pengertian disiplin positif, sehingga dia dengan sadarnya nanti, bujur dia mama, waktu esok bangun songsong. Nah, itu maksudnya menumbuhkan itunya yang agak lumayan sulit dan perlu budaya. Berikutnya memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Silakan Ibu Risna. Oke, baik teman-teman di sini mungkin yang lulusan PLB ya, mungkin sudah tidak asing dengan stimulus respon. Ya dulu kita menganggap stimulus responnya adalah sesuatu yang bagus. Ya, bahwa realitas itu sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seperti tadi memaksa, ya kan? Kita stimulus kemudian dia ada respon. Tapi ternyata semakin kesini ada yang namanya teori kontrol. Artinya kita sebenarnya bisa mengontrol murid. Kalau dari ilusi tadi kan orang dewasa bisa mengontrol, tapi kenyataannya sebenarnya tidak bisa, ya kan? Ilusinya kita bahwa pujian itu efektif, kenyataannya tidak seperti itu. Nah, itulah stimulus respon dan teori kontrol itu agak berbeda. Lanjutkan dulu, Pak. Nah, sebelum kita menuju pada disiplin dan nilai kebajikan, apakah ada yang ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Tidak ada? Belum? Tidak usah ada, nggak apa-apa. Alhamdulillah ya, berarti paham, ya kan? Oke, baik. Sekarang kita akan masuk kepada disiplin dan nilai kebajikan. Bisa kita lihat di sana Bapak Ibu bahwa Diane Gossen dalam bukunya
Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari disiplin adalah belajar ya, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mereka mengikuti aliran atau ajaran tersebut, sehingga motivasi yang terbangun adalah intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi secara harfiah atau arti dari bahasa Latin disiplina yang belajar, maka bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa disiplin itu adalah belajar untuk terbiasa, ya, bukan kita atur, tapi kita biasakan. Dan di sini yang kedua, disiplin yang dilakukan adalah untuk membiasakan nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Apa itu Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, berarti luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Ya, nanti saat kita ditanya tentang PSB, apa itu profil pelajar Pancasila, dengan tegas yang 10 ini nanti akan menjawab. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, dapat 1. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut dulu. Motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, jadi motivasi Bapak Ibu, Diana Gostan mengatakan bahwa motivasi manusia itu ada tiga saja. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu melakukan sesuatu hanya tidak mau dihukum. Contoh, kita tidak mau datang terlambat ke sekolah karena tidak mau dihukum dalam bentuk pemotongan. Itu satu. Ya, betul ya? Di antaranya begitu. Contoh, itu kan cuma contoh. Itu bukan kita ya. Itu di negara Konoha. Ketiga di sini di negara Konoha. Oke. Ya, yang kedua, motivasi manusia itu adalah untuk mendapatkan penghargaan. Contoh. Bagaimana Ibu Erka contohnya? Ya. Motivasi manusia itu yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk dapat penghargaan. Nah, itu kan pujian adalah penghargaan juga. Ya, itu motivasi manusia. Contoh, motivasi kita ikut PPG adalah untuk dapat penghargaan, dapat pujian. Ya kan? Itu ya berarti betul ya menurut Diana Gosen, betul. Oke, yang ketiga, ada motivasi manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tadi ada orang itu yang menghindari hukuman, ada yang ingin dapat penghargaan yang 3 bulan sekali, ya kan? Ada juga memang ingin menjadikan dirinya untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi dia melakukan itu bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi memang menghargai dirinya sendiri. Ini sulitnya ini paling bagus tapi sulit ya, karena motivasi itu tidak hanya dari dalam diri, juga harus dari luar. Oke. Nah, teori penghargaan sepertinya Pak Ramli ini lebih mahir dalam teori penghargaan. Ya, silakan Ibu. Kita silakan Pak Ramli. Tidak ada pertanyaan kah? Alhamdulillah. Lanjut. Dengan tangannya kalau ada pertanyaan, kalau misalkan dijawab. Oke, teori penghargaan, pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan akan efektif jika untuk jangka pendek penghargaan membuat ketergantungan. Oke, seperti yang ulun di awal tadi, anak yang diberikan reward berlebihan itu akan mengalami yang namanya
ketergantungan, akan dia lagi seperti itu motivasinya karena sudah terbiasa, tadi sudah dibiasakan dengan penghargaan. Berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Kalau kita ampih, artinya berhenti, tidak lagi memberikan penghargaan, mungkin anak itu kenapa ibu itu biasanya ada dapat hadiah memberi, sekarang tidak ada lagi. Nah, itu kan merusak hubungan karena kita sudah terbiasa sesuai dengan ada imbal hasil. GPP. Penghargaan mematikan kreativitas karena dia terfokus hanya pada satu imbalan hasil yang dia pengen capai. Berikutnya, motivasi dari dalam dirinya, intrinsik. Akan mengalami kurang. Berikutnya, penghargaan tidak efektif karena adanya persyaratan. Kebanyakan syarat ini harus perlu ini, harus ini dan sebagainya. Kami pernah seperti itu ketika bilangnya masuk gol ke dalam ring boleh istirahat. Ada Karim kasih masukan sampai 10 kali 20 kali, akhirnya masuk juga. Karena syaratnya kengalihan kemudian Karim. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi tujuan kita itu kadang tidak sesuai dengan motivasinya. Kita maunya seperti ini karena anak tadi dia niatnya sudah ke hadiah, tadi kan ya bagusnya kita yang ketiga tadi motivasinya karena menghargai diri, bukan karena menghindari hukuman ataupun karena penghargaan, tapi karena kita nilai kita dalam diri kita. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi karena tadi di awal tadi sudah dikatakan karena motivasinya bukan dari dirinya sendiri tapi intrinsik, tapi dari ekstrinsik, dari luar. Tanpa ada penghargaan mungkin dia tidak akan melakukan hal tersebut. Berikutnya, penghargaan menghukum. Itu silakan Ibu Risna. Oke, baik. Penghargaan menghukum, maksudnya penghargaan ini kadang menjadi hukuman buat ibu. Kenapa bisa seperti itu? Karena begini, saat seseorang kita berikan penghargaan, contoh sistem ranking. Di kelas kan ada yang ranking 1, ada ranking 2, ada ranking 3. Yang ranking 1 mungkin dapat penghargaan, tapi yang ranking 2 itu merasa terhukum karena tidak bisa dapat ranking 1. Jadi tidak efektif sebenarnya rankingan itu, tetapi kita menganggap kadang bahwa kalau tidak ada rankingan tidak ada motivasi, ya kan? Padahal sebelumnya memang kita tahu bahwa untuk motivasi itu perlu, untuk rankingan itu perlu agar termotivasi untuk lebih baik. Tetapi dalam teori penghargaan justru rankingan itu bisa merusak hubungan, bisa menghukum, kemudian bisa mematikan kreativitas. Kenapa? Contoh, misal kita mengikuti sebuah lomba, contohnya lomba guru berprestasi misalnya. Ketika kita sudah sampai pernah menjadi juara berprestasi, Gurpres, kemungkinan besar kita akan malas berkreativitas atau tidak ingin ikut lagi karena sudah berasa di puncak. Nah, itulah yang dikatakan kenapa penghargaan mematikan kreativitas. Tetapi kalau tidak ada penghargaan juga akan mematikan kreativitas. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kemarin kita diskusikan bahwa penghargaan ini memang sifatnya itu seharusnya tidak selalu, tetapi harus ada. Ya, kita sepakati bahwa penghargaan itu tidak selalu, tapi harus ada. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Jangan ada, ya. Ya, ikan sempat, ya. Ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Berarti paham Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Ya, sekarang kita menuju kepada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang membuat keyakinan kelas di dalam kelas? Atau belum? Oke, baik. Ya. Nah, keyakinan kelas adalah berupa pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat,
keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Catatan di bawahnya, keyakinan kelas harus dibuat oleh semua warga kelas dan harus direfleksi. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah tata tertib yang dipositifkan. Ringkasnya seperti itu. Aturan kelas tapi dipositifkan. Ya, ada kita kan di kelas punya aturan masing-masing. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini dan lain sebagainya. Next. Kalimat yang tidak boleh itu harus dirubah ke kalimat positif. Contoh, tidak boleh buang sampah sembarangan, diganti dengan menjaga kebersihan. Kemudian tidak boleh ribut, diganti dengan saling menghormati. Artinya kan padahal sebenarnya sama. Ini ilmu parenting yang mengatakan bahwa tidak boleh berkata tidak, ya, tidak boleh berkata tidak. Tetapi untuk aturan keyakinan kelas ini, mungkin Pak Ramli kemarin sudah mencoba kepada anak autis, Bapak Ibu. Anak autis ketika kita bilang no, dia akan nurut. Tetapi ketika bilang jangan, buanglah sampah di tempatnya, mikir. Itulah kesulitan kita Bapak Ibu, kesulitan kita di SLB ini, iya kan? Nah, menjaga kebersihan kelas, lebih baik kita bilang no buang sampah, no. Itu apalagi anak autis kan? Nah, jadi bagaimana mendisiplinkan atau memberikan disiplin positif kepada anak yang berkebutuhan khusus, itu adalah PR kita sebenarnya. Baik saya, tapi mungkin Pak Ramli, ibu-ibu bapak di sini yang mungkin sudah ada cara, ya, kita akan diskusi nanti lebih lanjut tentang keyakinan kelas. Jadi begini Bapak Ibu, peraturan kelas berisikan kalimat negatif seperti yang kita bilang bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh ribut. Kenapa dibiarkan? Diganti pernyataannya. Misalkan ibu pindah suara tidak merdu, kok dengarkan suara ibu. Ya. Yang penting kata tidaknya hilang. Tetapi tadi permasalahannya pada anak hiperaktif dan autis. Selalu kata-kata tidak itu dipakai. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tidak ada tidak, anak autis tidak akan menurut. Iya. Apakah itu kesalahan parenting? Tidak juga. Karena memang permasalahan pada sistem limbiknya anak autis. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan kelas ini, untuk yang kelas autis ya Ibu Badaria, mungkin bisa kita sisihkan dulu ya kalimat positifnya, yang penting anak paham dulu. Ya. Kalau untuk yang kelas tunagrahita ringan atau rungu atau kelas saya tunanetra mungkin bisa untuk memberikan keyakinan kelas, dan jangan banyak-banyak Bapak Ibu, 5 sudah cukup, tetapi yang penting bisa dijalankan oleh semua kelas. 5 banyak kelas ini. Iya, C1 kita kurangi Bu, 3 saja. Keyakinan kelasnya tentang kesepakatan kelompok. Oh, bedanya apa? Silakan Pak Ramli. Beda mirip-mirip jawab. Ya, kata-katanya nih apa bedanya? Tadi ada kesepakatan, ada kesepakatan kelas, ada beda kan? Iya Bapak Ibu, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sebenarnya berbeda. Kesepakatan kelas itu dibuat saat kelas akan berlangsung. Keyakinan kelas itu berlaku 1 tahun di dalam kelas, tahun ajaran Bu. Ya, tapi apakah ini akan bisa dirubah? Bisa, tapi akan berlaku jangka panjang lagi. Kalau kesepakatan kelas kan oke, misalnya kelas di kelas ulun, masuk ulun pertama, kita hari ini boleh main HP, boleh menggunakan HP belajar, tapi pas guru lain masuk, misal agama, kada boleh, itu kesepakatan. Kalau keyakinan itu berlaku universal tadi, secara umum. Ya, secara umum. Jadi dua-duanya Kak, apa salah satu aja?
yang dipakai. Sebagusnya Bu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Biar apa? Biar guru lain yang masuk pun akan mengikuti keyakinan itu. Seperti itu. Ulun sendiri keyakinan kelas cuma 4. Kelas tunanetra padahal 4 aja boy. Itu sudah. Menjaga kebersihan, kemudian saling menghormati dan menghargai, itu sudah cukup kan? Artinya tidak ribut, tidak mengganggu teman. Kalau di tata tertib biasanya tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mencuri misalnya, tidak boleh mengambil tanpa bilang. Itu kan masuk di menghargai dan menghormati orang lain. Ya. Ya, harapannya Bapak Ibu keyakinan kelas ini bisa diterapkan. Harapannya, makanya berlakunya selama 1 tahun. Beruntung kalau kita masih jadi wali kelas mereka. Kalau sudah tidak, mungkin keyakinan akan berubah lagi. Ya, harapannya memang untuk kita yang SLB, kalau bisa itu seterusnya menjadi wali kelas. Kenapa? Biar keyakinannya terus berjalan. Karena kita tahu berbeda dengan anak pada umumnya, anak kita kan perlu waktu lama. Kalau anak pada umumnya keyakinan kelas mereka bisa jalankan selama 6 bulan, kita pasti 2 tahun, ya kan? Seperti itu. Ya Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Senang saya ini diskusinya berjalan. Pak Ipit ada yang ditanyakan? Lanjut. Asal Pak Ipit bahagia aja nanti ada Bapak. Nah ini para beli nih, kebutuhan dasar manusia. Oke, terima kasih Bu Risna. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling pertama bertahan hidup. Oke, bertahan hidup ini kaitannya yang pertama itu mulai dari makan, pakaian, papan, sandang, pangan. Jadi anak itu sudah terpenuhi dari hal tersebut. Dia berikutnya akan ke hal yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini nanti berhubungan dia dengan temannya, dia dihargai di kelas, dia merasa. Kadang ada kawan itu suka menyendiri, mungkin ada sebab dan sebagainya anak tersebutnya. Jadi anak tersebut perlu sekali namanya kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya nomor 3, kebebasan. Anak bebas, entah ini di ruang lingkup pembelajaran, anak bebas dalam hal memilih, ya, diberi kebebasan. Ya, jadi tidak dikekang sedikit-dikit. Kadang mohon maaf pada beberapa anak orang tua tersebut biasanya yang paling banyak di rumah, karena rumah tersebut tidak mau berantakan sedikit dimarahi. Padahal anak itu secara tidak sadar dia menuntut rasa kebebasan. Dia pengen main ini, dia mau kesini, dia mau ini itu. Cuman terkadang sering dikekang. Berikutnya kesenangan. Ya, jadi diharapkan anak tersebut itu terpenuhi kebutuhannya untuk senang. Jadi ulun kadang sering ya dalam hati sawat anak itu nak kada senang olahraga itu keterlaluan. Pertama sudah sekali seminggu, sawat kada senang kada nak olahraga itu berarti luar biasa banget. Sudah berarti dulu olahraganya itu perlu dipertanyakan. Apa yang diajarkan sehingga tidak senang. Dia kan bebas di lapangan, mau main apa silakan, tak lari, tak apa dan sebagainya, kebebasan dapat, kesenangan. Pak main ini aja Pak, gulap. Apa kita jalan ini aja Pak, kita kan itu. Yang kedua, yang terakhir penguasaan, ya, penguasaannya. Berikutnya 5 posisi kontrol guru. Ini tadi yang sempat singgung di awal tadi. Yang pertama 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum, ini tingkat yang paling rendah. Oke, seperti wasit dilambangkan Ibu Risna dengan fluid.
sedikit-dikit meniup, kebanyakan tiup, dikit-dikit kartu, dikit-dikit disariki, dikit-dikit ini kan sebagai penghukum. Berikutnya pembuat rasa bersalah tadi. Jadi ini yang ditanyakan sama Ibu Yunia tadi, betul Bu, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nanti guru menanyakan tentang ketika ada anak, misalkan contoh hari ini ada kasus misalnya anak datang terlambat, jadi kita tanyakan kepada dia untuk membuat rasa bersalah. Yang tahulah nak keyakinan kelas kita apa? Kita kan datang jam berapa? Nah, itu hal-hal itu yang perlu ada modal nanti di awal untuk membuat rasa bersalah murid. Oh ini buai, ulun tadi ini buai, datang terlambat karena malam ini dan sebagainya. Kan? Oke. Berikutnya posisi sebagai teman. Jadi di satu kasus tadi saja langsung sambung yang terlambat tadi, anak tadi terlambat. Jadi guru memposisikan diri ini bukan sebagai teman, posisinya saja itu hampir seperti teman. Kamu kalau seperti ini terus nanti bapak atau ibu yang dipanggil oleh kepala sekolah. Karena ibu nang disariki, nah pian aja datang hari-hari aja terlambat. Karena ibu nang ditanggur karena nah ini gue ini yang harus dianukan budaya positif ini. Nah kadang kita iya. Kenapa Bapak? Kenapa Ibu? Iya. Sama-sama jangan terlambat. Gurunya terlambat, muridnya terlambat. Berarti Ibu, kepala sekolah dan guru harus membuat keyakinan sekolah. Iya. Yang menegur adalah kepala sekolah. Bila kepala sekolah sudah posisinya teman, yang menegur adalah pengawas sekolah dan seterusnya. Oke? Iya. Ya, itu Budian sudah di posisi teman kemarin. Ya, posisi teman. Fahri, ibu ini malu. Ibu terus yang dipanggil sedikit-sedikit Ibu Dian, sedikit-sedikit Ibu Dian karena Pak Hari berkelahi. Itu Bu, sebenarnya posisi kontrol teman. Tapi kita tidak sadar atau mungkin tidak tahu ya. Sudah tingkat level 3 tuh. Ya tepuk tangan untuk Bu Dian nih, level 3. Next. Iya langsung. Tapi Pak, dengan segala perkecualian anak kita SRP ya. Ya betul. Nanti akan ada restitusi dari para beli yang anak autis luar biasa itu. Iya. Ini penjelasannya penghukum. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Gurunya merasa yakin bahwa itu pilihan terbaik. Berikutnya guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya pengalaman ada di umum itu bila terlambat suruh lapangan, putar lapangan, akan lari. Nah itu sebenarnya hukuman. Supaya cepat. Membuat rasa bersalah, contohnya tadi membuat rasa bersalah, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lebih lembut atau mungkin sedikit lainnya lebih tinggi daripada penghukum. Intinya seperti itu aja. Kenapa Ibu? Kamu kasusnya kayak tolek ya? Nanti Bu dijelaskan. Ada setelah ini. Iya, ada setelah ini itu nanti Ibu di restitusi. Pertanyaan juga bagus, pertanyaannya bagus. Teacher. Ya, ini membuat rasa bersalah tadi, seperti itu lebih tinggal kalimatnya. Berikutnya teman, ini pas tadi seperti Ibu Jen, sebenarnya ya, demi Ibu ini ya. Sini ada guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara rendah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Kemudian menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti ayo belajarlah demi Bapak ya sudah kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan. Bantu Ibu ya. Ibu terus yang dipanggil. Ibu terus yang dikit-dikit Ibu Dian itu kenapa Pak Hari berkelahi terus? Ya itulah contohnya. Contoh itu contoh jelas bahayanya. Luar biasa ya. Next.
Berikutnya, pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi, menggunakan data catatan dan penghitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi ini pengamatan. Jadi akan dibawa bukti tadi kepada murid, hari apa terlambat, jam yang berapa kali sudah. Jadi seorang guru pemantau ini posisinya harus punya catatan, harus punya ada tanda bukti fakta. Jadi tidak hanya berbicara tanpa ada fakta. Oke, lanjut. Manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya, menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki. Jadi di sini manajer ini intinya anak tersebut supaya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Seperti itu. Ini kita kembalikan lagi. Jadi memperbaiki dan nanti akan ada restitusi kelanjutannya. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, tolek katanya. Ya, nanti tolek kita bahas di segitiga restitusi. Ini. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kembali sedikit ke 5 posisi kontrol. Kita bisa menilai diri kita sudah sampai di mana. Apakah kita sebagai penghukum ataukah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah itu kita sering melihat, Bu, di sini di sekolah kita juga banyak ya. Nanti kamu gimana, orang tua kamu gimana, itu kan membuat rasa bersalah. Kemudian teman juga sudah kita lihat contoh realnya kemarin ya, Ibu Dian yang pemantau juga ada. Guru selalu membuat catatan-catatan atas perilaku siswa, kemudian disodorkan kepada siswa, kemarin kamu gini. Lalu kamu harus ngapain gitu kan? Kemudian untuk posisi manajer idealnya sebenarnya seorang guru harus berada pada posisi manajer idealnya. Ya. Tapi untuk ideal ini sepertinya akan sulit apalagi di SLB. SLB itu kita lebih kepada penghukum biasanya, kemudian pembuat rasa bersalah, teman. Sampai teman. Ya, untuk pemantau dan manajer sepertinya sulit. Sulit ya. Mungkin bisa tapi sulit. Pemantau cuma beberapa orang, kita bercatatan kita aja dari tadi kuncinya. Ya, betul. Kalau bisa menjadikan kita kan kerja, tapi kita ada dalam administrasi dan di situ, nah itu kelemahan kita. Nah, ya betul, berarti Catatan harian itu, nah, betul. sampai gitu. Teman, biasanya kita sampai baru pemantau dan kadang masa ada tidak di belah catatan lah, tapi masih mengangkat. iya. Betul Bapak Ibu. Idealnya memang seharusnya di pemantau dan manajer idealnya. Tapi iya, betul. Bagaimana kita bisa melakukan itu, Bu? Kalau kita mau nyatat anak kita sudah hilang, lari. Ya. Iya, kemarin pun kita bertanya kepada instruktur pun bingung. Iya, betul. Instruktur bingung juga menjawab. Nah itu kamu Yang paling ya. Iya. Karena lain daripada lain ya. Iya, betul Bapak Ibu. Untuk di SLB kan khusus, makanya kami pun CGP dan SLB ini kadang bingung minta bantuan kemana. Makanya minta bantuannya cuma ke teman-teman, karena hanya teman-teman yang paham. Begitulah, betul. Baik, ada pertanyaan dulu Pak Ibu? Atau kita lanjutkan? Lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah kondisi atau bagaimana cara murid memperbaiki kesalahannya setelah dia paham kesalahannya. Seperti tadi Ibu R katanya kasus Tole, bagaimana? Tole itu kadang melakukan kesalahan tapi dia tidak paham kesalahannya. Itulah SLB. Unik. Ya. Menurut Diane Gosson, itu dia nanti akan lebih baik setelah dia menyadari kesalahannya. Itu kalau dia sadar. SLB dia bukan tidak sadar,
tidak mengerti. itu restitusi. Menyampaikan kasus mengganti. Ya. Itu tole ya, baru 1 tole loh. Kita ada 183 ya, Bapak Ibu. Itu baru 1 tole dan tadi 2 pahri. Cuma 2. 2 sudah begitu. Yang muncul di permukaan yang Betul. Kemudian kita lanjut dulu yang kedua, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ika nak jadi apa nak? Ini jadi bingung, apalagi tole. Kita kembali ke tole, ya. Nah, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain? Bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain dengan baik? Sementara mereka sendiri pun sulit memperlakukan diri mereka sendiri dengan baik. Itu the bestnya kita di situ, Bapak Ibu. Next saja, Pak. Apa itu tadi membuat dirinya merasa bersalah? Restitusi menjadi memiliki tujuan hidup, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah kalau mereka paham. Ya berarti kasus kita di sini kita simpulkan, Bapak Ibu, kita akan pakai restitusi, kita akan pakai 5% kontrol, tetapi sampai tahap mana? Tidak ideal, begitu ya? Tapi itu untuk orang lain tidak ideal, bagi kita di SLB ideal. Itulah namanya merdeka mengajar. Oke, next. Ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang tadi apa? Restitusi itu kita tanya kepada siswa, mau kamu apa? Senang-senang aja Bu. Mau kamu apa? Oh, aku bebas. Misalnya ada murid nih memalak atau mintai duit kawannya, kita tanya, di restitusi itu ditanyakan, kenapa kamu malak? Tapi kalau untuk murid SLB, ulun yakin jawabannya ulun senang, sudah. Daripada duitnya ada terpakai, baik ulun ambil, baik kasus untung. Itu kesenangan dan itu kebebasan bagi si untung, tidak bebas bagi yang lain. Ya. Korbannya biar iqbal. Kemudian kalau untuk SLB sendiri, ulun rasa kebutuhan dasar yang paling perlu mereka adalah cinta dan kasih sayang. Pasti minta perhatian. Contoh, napisah nak upik. Nah, contoh itu baru napisah, untung, tole, dan pahri baru 4. Sudah ada 4 kebutuhan dasar yang berbeda baru 4. Kita ada murid berapa tadi? 100 berapa sob? 197. Ya, Bapak Ibu instruktur, fasilitator, begitulah kami ya. Ya, next segitiga restitusi para murid. Terima kasih Bu Krisna. Ini diagram segitiga, segitiga restitusi. Di sini ada 3 yang harus dilakukan dan dipenuhi terlebih dahulu. Namanya juga segitiga. Kalau yang 4 segi 4, 5 segi 5. Untung aja 3 aja, ada banyak. Pertama, validasi tindakan yang salah. Sulit. Pertama dari bawah, menstabilkan identitas. Nah ini lu langsung aja supaya lebih paham. Lu pertama, nah lebih anunya, identitas, stabilize the identity. Bagian dasar segitiga ini menunjukkan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Di sini sekali itu kadang, mencari perhatian dan lain sebagainya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ya, kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini.
Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kadang seperti itu. Ya, kada apa-apa nakai itu biasa aja. Ya, seperti itu. Kadang ada pernah olahraga, Ica keluar terbawa bola sampai ke bawah sana, rupanya terdiam duduk di aspal situ yang di bawah nang di SD Simpang 3 ini, terus ke bawah sedikit bolanya itu. Rupanya takutan babulik kan atau apa, abut kami mencari. Rupanya takutan kena pepadas juga. Kenapa dan sebagainya. Nah itu ya. Berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kita sekali ini, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi sebetulnya kita yang pertama nih menstabilkan identitas ini, artinya anak tersebut menenangkan lah kalau kita itu, buat dia tenang dulu, duduk dulu, santai dulu, bawa bertenang dulu ya, tenang aja lah, tenang dulu ya kan. Baru ke depan nanti kita pilah-pilah seperti apa masalahnya ini, beratkah, sedang dan sebagaimana. Lalu kita cari permasalahan penuntasannya seperti apa. Okay. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini yang berkelahi ya. Ya, kemarin itu sebenarnya pas ke ada tugas segitiga restitusi. Berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Ya, kebebasan. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kita kembalikan dulu kepada dirinya. Yeah. Berikutnya, validasi tindakan. Seperti ditayangkan di atas ini langsung saja. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Artinya ini validasi tindakan, artinya bisa saja kamu melakukan lebih buruk pada ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan, sama yang tadi yang terlambat tadi, ya kan, berbagai macam alasannya. Berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Berikutnya, menanyakan keyakinan seek the belief. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa kita sek itu. Ya, iya. Lanjut yang hybrid anak-anak. Ya, apa pertanyaannya ya? Itu kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal di dalam pada dasarnya. Ya, cuman mungkin ada beberapa pengaruh sehingga jadi perlulah motivasi dari luar. Kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ya, kita kembalikan lagi tadi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ada pertanyaan? Jadi Bapak Ibu seperti ini, bahwa untuk segitiga restitusi itu diberlakukan kepada siswa yang berbuat salah, ya, yang berbuat salah seperti tadi. Misalnya anak berkelahi tadi, setelah itu kan kita imbau itu. Setelah itu kan kita tanyakan kepada mereka alasan kenapa kamu melakukan itu adalah sebuah menstabilkan identitas. Ya, kemudian kita lanjut ke tingkat berikutnya. Tingkat berikutnya tadi adalah di sini validasi tindakan yang salah, bahwa memvalidasi bahwa tindakan kamu itu salah, tapi kita tidak langsung menyebutkan ikam salah, tidak justifikasi, tunggal di kita. Ya, kamu pasti alasannya apa? Ya. Selanjutnya di puncaknya segitiga, tadi segitiga terakhir tadi adalah seek the belief. Kembali kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tadi kan menghargai dan menghormati orang lain. Kenapa masih berkelahi? Nah, ketika ini kita berlakukan untuk anak yang non disabilitas, mungkin akan berlaku dan akan menjadi sebuah kebiasaan positif. Bagaimana kalau kita lakukan kepada anak yang disabilitas, terutama Down syndrome, autis, hiperaktif? Karena untuk kalau tunanetra sepertinya tidak masalah,
Ya, tunarungu mungkin oke, pas dipadahinya oke, tapi pas kita tanya ulang tidak paham lagi. Karena kemarin saya syutingnya dengan anak tunarungu. Iya, ditanya lagi. Ya, itu kesulitan kita di sini. Untuk segitiga restitusi ini saya rasa mungkin saja kita cuma sampai tidak segitiga, mungkin cuma segi dua saja, tinggal sudut saja lagi. Itulah permasalahan kita. Tetapi ketika kita mampu menerapkan segitiga restitusi, mungkin kita akan jadi sekolah piloting, Bapak Ibu. Ya, ketika kita mampu menciptakan 5 motion control sampai manajer, mungkin kita akan jadi sekolah yang terbaik ini. Nah, tugas kita di situ mungkin bagaimana kita sama-sama biar berubah, ya kan? Berubah untuk merdeka. Pernyataannya begitu Bapak Ramlia, berubah untuk merdeka. Ya, yang harus berubah itu apa dulu? Pertama, ya atasan dulu, ya kan? Yang kedua, rekan sejawat dulu. Yang ketiga, baru muridnya. Yang keempat, orang tua. Karena tidak mungkin kita akan melakukan segitiga restitusi di sekolah, tapi di rumah orang tua tidak melakukan seperti itu, akan bentrok lagi. Ya Bapak Ibu, tidak akan tercipta suatu sekolah ideal atau kelas ideal yang akan kita impi-impikan seperti itu. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jika tidak ada kami ucapkan terima kasih dan akan saya kembalikan kepada moderator atau Bapak Ramli untuk menutup kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Mohon minta kita tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Kita berikan satu buah feedback penghargaan kepada diri kita sendiri, ya kan? Itu pertama tadi menumbuhkan budaya positif. Mungkin setahu Pak Ipin. Mungkin kesimpulannya dari segitiga restitusi tadi kita melakukan dengan semaksimal kita tidak memilih dari hasil apa yang mesti harus dicapai. Saya ucapkan kami di sini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah berhadir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kesalahan kata atau tindakan kami yang kurang berkenan. Demikian akhirul kalam. Allahumma taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.